melambangkan kepolosan dan kemurnian, mengajarkan beta bahwa setiap kejadian yang akan datang pasti tidak terduga. Beta menggunakan rok warna coklat melambangkan kehangatan dan kedekatan beta dengan bumi. Yang berarti beta harus berjuang di tanah air beta. Beta menggunakan kain merah ini melambangkan ketegasan dan semangat dan membara. Yang berarti beta harus teguh demi apa yang beta percayai. Beta menggunakan kepala ini untuk melambangkan fokus dan ketekanan. Dan terakhir, beta punya tombak nih melambangkan untuk beta mencapai suatu tujuan, beta harus mempunyai visi yang tajam dan tekad yang kuat. Di tengah penjajahan Belanda dan penindasan, Martha dengan tekadnya berjuang untuk kebebasan tanah airnya. Kisah ini menggambarkan perjuangan keras dan pengorbanan, serta bagaimana satu keluarga menghadapi cobaan berat. Ini adalah cerita tentang cinta, keberanian, dan pengorbanan. Selamat datang di Sri Kandi Dayak Timur, kisah heroik Martha Christina Tiahau. Bapak, kita sering menajamkan tombak beta, Bapak. Beta akan latihan lagi ya. Kau memang sudah memiliki semangat pejuang, Bapak. Tapi ingat, menjadi pejuang bukan tentang hanya hidup bersenjata. Ini semua tentang keberanian, penghormatan dan kejujuran kita. Jadi beda, Bapak. Karena itu, beta akan latihan lagi ya. Bapak juga beta ya. Tuan, kami di sini sedang mempersiapkan untuk hari kebebasan. Dari kecil ini, maka dia tidak tahu pada dunia. Anak-anak seperti Martha pun bahkan tidak punya tempat di medan perang. Martha lebih kuat dari yang kau kira. Jangan sampai kau remehkan anak saya. Baiklah, kita lihat saja. Tapi siapapun yang menentang Belanda tidak akan dihidupkan. Beta tidak takut dengan kamu orang. Beta akan jajah Belanda. Gimana caranya? Apa-apaan ini? Kamu memberikan kami sampah. Guna, bakar. Beri kita hak untuk hidup dengan damai. Kita orang hanya pinta tanah kita kembali. Kita orang hanya pinta kebebasan dan keadilan. Diam. Kita akan diam. Diam. Ini tanah kita orang. Tempat tanah kita hidup dan lahir. Saya bilang Anda diam. Kami akan ambil alih tanah ini. Dan siapapun yang akan melanggar peraturan yang kita buat akan dihukum mati.
Belanda sudah datang ke desa. Dia orang ancam kita untuk menyerah atau tidak, dia orang akan ambil kita punya tanah. Tenang, tenang saudara. Coba jelaskan lebih dulu. Apa yang orang bilang? Mereka membawa tentara. Mereka bersenjata. Orang bilang kalau kita tidak tunduk, mereka kena ambil tanah kita. Kita butuh kapitan. Kita butuh para pejuang untuk melawan dorong. Dorang tidak akan biarkan dorang-dorang itu ambil tanah ini begitu saja. Ini tanah milik kita orang. Dan kita orang akan buktikan ke mereka, ke Belanda-Belanda itu, bahwa Maluku tidak mudah ditaklukkan. Sampaikan ke warga lain. Baik, terima kasih kapitan. Saya akan sampaikan ke seluruh dewas. Dan kita siap berjuang untuk Maluku. Dorang, saya cukup sabar dengan apa yang Belanda bikin. Dorang datang, dorang rampas tanah kita orang, paksa kita orang bayar pajak kita masuk akal itu. Sekarang waktu kita orang serang mereka. Kita orang sudah tidak bisa hidup seperti ini, kapitan. Mereka rampas semua harta kita. Biar tahu, ini berat untuk kita orang semua. Tapi kita orang seng boleh diam. Tadi malam, Beta dan beberapa pejuang lainnya berhasil hancurkan gudang senjata dorang. Itu tanda kalau kita orang tidak akan tunduk lagi pada mereka. Kita orang sudah siap. Kita lawan dorang, sampai takut untuk mendapat tanah kita. Kita orang semua pejuang. Kita orang semua saudara. Besok kita serang, kita lawan sampai mati. Kita ingin hidup bebas, tanpa penjajah. Merdeka! Merdeka! Orang Belanda, ini tanah kita orang. Kalau kau macam-macam, kita orang akan lawan sampai titik darah yang habisnya. Lihatlah, Kapten. Mereka ingin lawan kita menggunakan senjata itu. Kalian pikir kalian akan menang melawan kami? Kita orang saya akan mundur. Serang! Masa saya bisa diam saja di rumah, Bapak? Kau masih terlalu muda, Marta. Yang terlalu berbahaya untuk kau. Usia saya penting, Bapak. Ini Maluku tanah air gitu. Saya boleh, Marta. Tidak bisa, Bapak. Pulang sekarang, ikuti kata Bapak. Kita tidak mau. Ini Maluku. Ini tanah air. Kita orang mundur sekarang. Ini terlalu berbahaya. Iya. Paulus! Paulus!
Kita orang sudah dekat dengan kemenangan. Kenapa kau tarik sekarang mundur? Beta paham kau marah Pati Murah. Tapi kita orang, saya bisa lagi bertempuran dengan kondisi seperti ini. Kita orang kurang tenaga, kurang senjata, dan pada saya biasanya orang buat asam Paulus. Kau orang, kau biarkan kesempatan lewat begitu saja. Kita orang berjuang dengan keras, tapi tenaga dorang lebih besar. Beta mundur demi rakyat Maluku, demi anak beta, demi kita semua. Beta paham macam tentang Marta itu, tapi perjuangan ini bukan tentang hanya kita orang Paulus. Ini tentang tanah air, tentang kebebasan. Maka dari itu, kita perlu atur ulang strategi, kumpulkan kekuatan, lalu kembali dengan lebih siap. Baiklah, Paulus. Waktu saya misikan kita orang. Kita orang bergerak cepat sebelum Belanda itu memperkuat diri mereka. Kau paham itu? Kita orang akan sebut apa yang sudah kita secepatnya. Kapitan Patimura memanggil seluruh warga Maluku untuk berkumpul, termasuk Marta yang dengan berani ikut serta dalam perjuangan. Namun, Paulus yang sebelumnya mengagalkan serangan tidak hadir. Patimura memimpin pertemuan dengan semangat yang tinggi, menyampaikan rencana baru dan membangkitkan semangat perjuangan. Tanpa kehadiran Paulus yang menimbulkan konflik, Patimura bertekad untuk menyatukan semua pejuang dan warga, siap melanjutkan perlawanan dengan tekad baru. Saudara-saudara, hak kita orang sudah dirampas oleh Belanda itu. Tuh, tanah air kita diinjak-injak. Maka sekarang saatnya kita orang bangkit kembali. Kau setuju? Setuju. Beta setuju sudah dari awal. Beta tidak akan biarkan Belanda itu merebut tanah kita orang lagi. Maju, Maluku, maju. Kok betul Marta? Ini waktunya kita orang balaskan dendam kepada Belanda. Dia orang sing sangka kita orang akan serang lagi begitu cepat. Untuk Maluku. Untuk Maluku! Bisa dong, kabar penting. Kita orang sudah dengar dari Patimura bahwa besok malam kita orang akan lakukan penyerangan kedua. Namun, orang itu ada seorang remaja, Marta, yang menjadi simbol perjuangan mereka orang. Dia punya tekad kuat kakek dan pengaruh besar pada kamu. Bagus. Informasi yang sangat menarik. Gadis ini adalah kunci untuk mengalahkan Raja Maluku. Apalagi yang kau tahu, Raja? Paulus. Bapak dari Marta itu sangat menyayangi anaknya. Kalau saja dia percaya bahwa perjanjian dengan Belanda akan melindungi Marta, mungkin dia akan setuju untuk menghentikan penyerangan. Sungguh permainan yang sangat menarik. Kita undang Paulus, tawarkan kedamaian untuknya, lalu makan saus untuk kepada kita. Sudah bagus sekarang. Sekarang, lakukan apa yang harus kau
Centil banget sih. Paulus, ada surat untukmu dari Kapten Pandemi. Dia memberikan penawaran berdamai dengan Maluku dan Belanda. Kepada Yang Mulia Tuan Paulus Dian Haru, salam sejahtera. Dengan segala hormat, saya, Van der Meer, utusan pemerintah Hindia Belanda, mengajak Tuan Paulus untuk berdamai dan menghentikan pertikaian di Maluku. Kami berjanji menahan tindakan militer jika Tuan sudi berdialog. Dengan demikian, keselamatan semua, termasuk putri Tuan, Martha Christina Dian Haru, akan terjamin. Saya berharap Tuan mempertimbangkan ajakan ini demi kesejahteraan bersama. Hormat saya, Van der Meer, utusan pemerintah Hindia Belanda. Kita orang sudah berjuang terlalu lama untuk menerima tawaran damai dengan mudah. Apa jaminannya? Beta saya percaya penuh dengan janji Belanda. Tapi kalau ini sudah melibatkan Martha, demi keselamatan Martha, demi peperangan, demi menghentikan peperangan, mungkin harus beta pertimbangkan. Beta akan datang. Ini semua demi Martha, demi Maluku. Kalau sampai saja mereka berkhianat, akan beta pastikan dorang tidak akan hidup aman di tanah ini. Yes, come in. Aha, Paulus. Terima kasih sudah datang. Kita bisa menyelesaikan ini dengan damai. Tidak ada lagi peperangan. Tidak ada lagi larangan. Beta hanya datang untuk memastikan keselamatan anak beta, Martha. Kalau rakyat Maluku setuju untuk memberhentikan pemberontakan, apakah benar Dora akan membiarkan kami dengan hidup dalam damai? Saya jamin, Paulus. Rakyat Maluku akan selamat. Anakmu Martha pun akan selamat. Baik, beta setuju. Kita orang akan memberhentikan pemberontakan. Tapi ingat, menjaga kedamaian adalah sebuah keharusan. Kalau sampai pihak Dora melakukan pengkhianatan, beta akan pimpin perlawanan yang lebih besar lagi. Tentu, Paulus. Kamu telah membuat keputusan yang bijaksana. Patimuran. Nah, pedang baku. Di Patimuran dulu. Pedangku beko. Oh iya ya. Kita sakitan lagi nih untuk perang malam ini. Jalan.
Jadi semua perang lah. Mana mata? Serius mati murah. Siapa kau? Lepaskan! Lepaskan beta! Jangan kau pikir jika kau nyulik beta, semua rakyat baru tua menyerah. Tidak akan! Kau tidak bisa apa-apa lagi, Marta. Demi kita semua. Sungguh pertunjukan yang sangat mengharukan. Tenang, Marta. Kamu di sini selamat dengan bapakmu dan Belanda. Mana Marta? Kembalikan Marta kepada kita orang. Apa yang kau lakukan di sini, Paulus? Ini bukan seperti apa yang kalian lihat. Kecewakan! Ini anak. Hei. Kita mau berperjanjian. Apa Paulus tidak memberitahu kalian? Maksud kau apa, Paulus? Kau mengecewakan kita. Pengkhianat seperti ini tidak layak untuk disebut sebagai saudara. Ini belum selesai. Masih ada yang harus kita selesaikan. Jangan ambil bapak beta. Jangan, bapak. Ini anak. Rakyat Maluku marah besar setelah mengetahui bahwa Paulus telah berkhianat dengan membuat perjanjian rahasia dengan Belanda tanpa sepengetahuan mereka. Mereka merasa dikhianati dan ditipu. Mereka menuntut agar Paulus segera dieksekusi sesuai undang-undang yang berlaku. Mereka bersikeras agar tindakan tegas diambil sebagai hukuman atas pengkhianatannya yang merusak perjuangan dan harapan mereka. Dasar pengkhianat menjijikan. Tanggung jawab atas apa yang kau lakukan. Dorang percaya dengan mereka. Dorang percaya dengan mereka. Jangan berisik. Kau tidak pantas untuk hidup. Cukup. Beta paham kan? Dorang kecewa dengan Paulus. Tapi tidak ada cara lain kan? Hukum harus ditegakkan. Pengkhianat harus dihabiskan, Mati Murah. Apa yang kita lakukan? Itu semua demi Maluku. Ya, demi kebaikan Maluku. Mati Murah. Baiklah, Paulus. Perjuangan rakyat Maluku harus tetap tinggal di Mati Murah. Mati Murah. Setiap perbuatan. Bapak! Bapak! Kita di Maluku kenapa bunuh Bapak? Pengkhianat, Mangga. Tidak! Bapak! Bapak bangun, Bapak! Jangan nangis, ya jangan nangis.
tentang cinta dan pengorbanan. Kehilangan ayahnya, Paulus yang berjuang untuk melindunginya, menggambarkan betapa besar harga dari perjuangan. Bapak tahu, Marta bisa. Marta bisa. Marta anak Bapak. Marta anak Bapak kan? Iya, Bapak. Bapak yakin? Marta bisa berjuang menuju hari kebebasan. Kamu masih bisa? Bapak percaya. Kamu bisa? Tidak. Marta, kamu bisa. Bapak jangan pergi. Bapak jangan pergi, Bapak. Beta tidak bisa sama Bapak. Beta ini baru 17 tahun, Bapak. Dan aku sama. Beta tidak punya Bapak. Beta tidak punya Bapak. Di akhir perjalanan ini, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Marta. Kisah Marta Christina Tiana dan ayahnya Paulus telah mengungkapkan kedalaman, pengorbanan, dan perjuangan yang menyentuh hati. Semoga suasana yang mendalam ini mengingatkan kita akan perjuangan cinta dan tekad dalam menghadapi segala tantangan. Terima kasih telah menyaksikan dan merenungkan kisah